kami akan terangkan di pendidikan agama Islam. Jadi akan terhubung langsung dengan apa-apa yang Anda pelajari tadi di depan, khususnya di UOI. Jadi kita nanti akan support. Pertama, di dalam Islam kita diajarkan sikap saling mengingatkan serta amar ma'ruf nahi munkar. Ini kami ambil dasarnya dari surah Al-Imran 110. Nanti Bunda sekalian boleh dibuka di Al-Qur'an, di situ dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi dalam surah Al-Imran ayat 110 ini Allah terangkan bahwa kita ini adalah sebaik-baik umat yang mana tugasnya apa? Kata Allah dalam Al-Qur'an, ukhrijat lin-nasi, yang mana kita itu semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan satu dengan yang lainnya agar tidak saling bermusuhan. Maka disebutkan di ayat itu dilanjutkan ta'muruna bil ma'ruf, kita diperintahkan untuk mengajak manusia berbuat baik, berbuat ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, kita diperintahkan untuk mencegah kemungkaran. Fungsinya apa? Biar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan. Karena dulu sebelum datangnya Islam di masa jahiliyah itu hanya balapan kuda saja kalah itu perangnya bisa ratusan tahun. Ketika Rasulullah diutus, tugas Rasulullah salah satunya adalah mendamaikan itu semuanya. Nah, maka dari situ kita bersama-sama nanti akan belajar dengan Ananda bagaimana caranya kita itu bisa menjadi pendamai. Kita mengajak orang untuk berbuat baik, untuk tidak saling bermusuhan. Nah, itu semuanya tugas kita. Insya Allah nanti akan kita diskusikan lebih lanjut dengan anak-anak. Biasanya nanti anak-anak langsung nyambung diskusinya. Kemudian selanjutnya adalah sikap saling menghargai pendapat dan keragaman yang ada. Ini kami ambil salah satunya dari kurikulum sekolah penggerak atau mungkin sekarang disebutnya kurikulum merdeka. Jadi memang di situ disebutkan bagaimana kita harus menghargai pendapat. Jadi jangan sampai hanya silang pendapat kemudian bermusuhan. Kemudian keragaman yang ada di Indonesia, berbagai macam agama kita harus hormati. Karena ini juga sudah dicontohkan Rasulullah. Jangan dikira Rasulullah itu semua lingkungannya orang Islam. Bahkan tetangga samping rumah beliau itu orang Yahudi. Jadi di Madinah itu sangat multikultural sekali. Jadi beliau itu di situ ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang Majusi penyembah api, dan orang-orang yang lainnya. Makanya beliau buat satu resolusi namanya Piagam Madinah yang nanti kelak dicontoh atau ditiru oleh Insinyur Soekarno menjadi Piagam Jakarta. Salah satunya adalah bagaimana di Madinah itu walaupun keragamannya beda-beda banyak, mereka tetap bisa bersatu. Maka salah satu isinya, agama manapun yang diserang di kota Madinah itu semua agama harus bantu. Nah, dan itu terbukti. Semuanya saling gotong royong, saling membantu sehingga di Madinah alhamdulillah aman, nyaman, tidak ada konflik apapun di bawah kepemimpinannya Rasulullah. Dan itu insya Allah nanti akan kita diskusikan di sini. Kemudian selanjutnya adalah sikap sabar. Ini penting sekali. Dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang mana ini ayat tadi dibacakan oleh Ustaz Cahya ketika di awal tadi. Jadi di sini kalau mungkin sering kita dengarkan ayatnya yang penutupnya adalah innallaha ma'as sabirin. Nah, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Kenapa bisa ada konflik? Biasanya salah satunya nggak sabar. Ini makanya nanti kita akan pelajari dengan Ananda semuanya. Bagaimana kalau misalkan ada satu hal yang tidak selesai, harus ada salah satu yang mengalah, berarti butuh sikap sabar. Nah, ini yang nanti akan kita diskusikan. Berat betul sekali Bunda. Ya. Terus kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang sikap saling tolong menolong. Untuk apa kita bermusuhan kalau bisa kita saling tolong menolong. Dan nanti ini akan kami sampaikan satu hadis yang mana ini jadi salah satu asesmen anak-anak untuk dihafalkan. Kurang lebih saya kasih bocoran, bunda-bunda ini boleh dihafalkan juga. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah itu akan selalu menolong hambanya ketika hamba tersebut menolong saudaranya. Nah, artinya kalau kita suka menolong orang lain, pasti kita akan ditolong juga oleh Allah. Mungkin Bunda akan rasakan kalau suka menolong orang lain, tiba-tiba urusannya selesai, itu siapa? Allah yang menolong. Terakhir adalah introspeksi dan muhasabah. Kadang konflik tidak bisa dihindarkan. Nah, makanya harus ada introspeksi, harus ada muhasabah. Nah, ini juga sebenarnya ada di Islamic Value. Ditulis nggak Pak Dedi di sini? Nggak. Ada. Oh, di sini nggak ada. Nah, nanti di lesson overview bunda-bunda boleh buka di situ. Yang jadi pijakan utama kita di Transtip ini adalah
Surah Al-Hujurat ayat 9. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Artinya? Jadi dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala katakan kalau ada dua kelompok yang bermusuhan, kita wajib untuk mendamaikan. Harus ada resolusi. Bahkan diancam oleh Allah kalau ada satu kelompok yang nggak mau berdamai, justru yang harus dimusuhi, yang harus diperangi kelompok ini yang nggak mau berdamai ini. Nah, maka resolusi itu harus disepakati oleh semua sehingga terjadilah perdamaian. Misalkan kalau ada permusuhan, ada konflik, kemudian ada pihak ketiga yang menengahi. Nah, nanti harus ada jalan tengah di situ. Kalau ada salah satu yang tetap nggak mau, nah berarti yang salah dia. Nah, itu semuanya insya Allah sudah tercakup di yang akan kita pelajari transit ini, semuanya bersandar pada surah Al-Hujurat ayat 9. Nanti Bunda boleh buka. Iya. Mungkin itu Bunda, semoga nanti kita bisa diskusi lebih panjang dengan Anda